Ormas Gerakan Rakyat resmi deklarasi jadi partai politik untuk bisa dukung Anies Baswedan jadi Presiden Republik Indonesia 2029. Selengkapnya di clipping berita politik. Ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan menjadi partai politik setelah menggelar rapat kerja nasional yang pertama. Mereka ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Menurut Ketua Umum Gerakan Rakyat Syahrin Hamid, bahwa tujuan dari deklarasi tersebut adalah untuk Indonesia lebih adil dan makmur, dengan menjadikan Anies Baswedan menjadi presiden kelak di tahun 2029. Syahrin juga menjelaskan bahwa perjuangan Gerakan Rakyat dari tahun 2023 tentu memiliki harapan yang semakin tinggi. Dia juga menetapkan bahwa ormas ini akan menjadi sebuah partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Selain itu, Syahrin juga mengingatkan kepada para anggotanya bahwa mendirikan partai politik butuh struktur yang mewakili di setiap provinsi di Indonesia. Syarat mendirikan partai politik harus memiliki kepengurusan di tingkat pusat dan 100% di tingkat wilayah, sehingga harus memiliki 38 struktur di seluruh provinsi Indonesia dan 75% kepengurusan di tingkat daerah, atau sekitar 402 kabupaten dan kota ada kepengurusan partai politik. Ormasnya Anies Baswedan, Ormas Gerakan Rakyat, itu telah berubah menjadi partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Syahrin Hamid sebagai Ketua Umum adalah merupakan relawannya Anies Baswedan. Partai ini secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2029 nanti. Apakah Partai Gerakan Rakyat dengan Anies Baswedan sebagai simbol utama di partai ini mampu menarik perhatian rakyat, khususnya pendukungnya Anies Baswedan di Pilgub dan Pilpres, untuk menjadi barisan dari partai ini? Dan juga apakah bisa menjadi harapan baru untuk rakyat Indonesia yang selama ini kecewa dengan partai-partai yang ada, atau tetap akan menjadi pemanis pemilu seperti halnya partai-partai baru yang lainnya yang kita saksikan hanya sebatas pelengkap pemilu saja. Mereka tidak banyak berbuat. Tentu ini hal menarik untuk kita simak atau kita saksikan bagaimana kiprah Partai Gerakan Rakyat ini, karena kita tahu Anies Baswedan ini kan punya kantong suara dan pendukung-pendukung yang masih setia mendukungnya Anies Baswedan. Oke, jadi nanti kita akan tunggu saja seperti apa Partai Gerakan Rakyat ini. Anies Baswedan hadiri deklarasi Ormas Gerakan Rakyat, diisi mantan tim sukses ancang-ancang Pilpres 2029 ya Pak. Saya nggak mau komen macem-macem tentang Abah, nanti saya diserang oleh anak Abah. Biar mulut netizen saja yang komentar. Calon-calon jadi partai 0, ini mah nggak akan laku. Taruhan apa? Ini akan jadi partai nantinya, biar dipanggil ketum. Pak Anies mau jadi ketum. Nis, lakumu cuman sama pemilihmu saja. Lanjutkanlah main-mainan orang penting. Siap keok lagi di 2029. Gelandangan nyungsep. Kalau kalah, yang bilang curang lagi legowo aja. Ntar kalah lagi, malah nyalain pemerintah lagi. Mending nggak usah ikut deh. Saya nggak mau komen macem-macem, cukup mulut netizen aja, takut diserang anak Abah. Pengikut Anies Baswedan, gue pikir cerdas Pak Anies, ternyata gampang tantrum juga. Anies Baswedan meskipun kalah menyumbang kemenangan untuk 3 partai pengusungnya. PKS naik 1 jutaan suara, PKB naik 3 jutaan suara, Nasdem naik juga 2 jutaan suara. Tapi Anies tetap kalah. Tapi ingat, Pak Anies saat itu tidak punya partai. Kalau mau maju lagi, berdiriin partai. Nggak gampang diriin partai itu, Bung. Partai Gerakan Rakyat itu rasa-rasanya akan mengusung Anies Baswedan. Apalagi presidensial threshold dihapus. Nanti efek ekor jasnya Pak Anies mungkin
langsung masuk ke Partai Gerakan Rakyat. Dalam hal ini, kenapa ketika gue bahas Anies lu semua pada tantrum? Padahal yang gue sampaikan fakta-fakta doang. Kenapa sih, Pak? Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Anda tahu bahwa di media sosial Anda sering jadi olok-olok karena rekam jejak Anda kan selalu bilang, lihat rekam jejak aja. Salah 1, 2, 3, 4, 5 alasan kenapa banyak orang khawatir Anda menjadi presiden, karena Anda akan menghentikan semua rencana-rencana yang sedang dijalankan dengan komitmen-komitmen tadi yang akan rusak di tangan Anda nanti. Pertama, mereka khawatir Anda tidak akan melanjutkan IKN, pemindahan ibu kota, karena statement Anda menunjukkan bahwa Anda sebenarnya tidak terlalu setuju dengan itu atau bahkan sama sekali tidak setuju. Ketakutan ini mendasar atau tidak? Saya sudah tadi tunjukkan di Jakarta ya, bagaimana kita menghargai aturan hukum dan memberikan kepastian. Dan saya konsisten soal ini. Aturan main nasional sampai domestik sampai daerah, jaga konsistensi itu supaya memberikan pesan bahwa semua yang disebut regulasi itu dihormati. Itu kira-kira. Lalu terkait dengan ini, kadang-kadang saya ini bertanya, Bang Andi, kenapa ya selalu ditanya soal IKN itu diteruskan apa tidak? Apa sesungguhnya ada masalah di sini sehingga harus diperlukan kekuatan politik untuk terlaksana? Dan sesuatu yang baik itu kan tidak perlu kekuatan politik, ya semuanya pasti akan jalan, Bang. Jadi kalau itu dipertanyakan, Anda menganggap bahwa proyek IKN ini... Maksud saya pertanyaannya saja. Tidak. Barangkali alam bawah sadar jurnalis itu merasa ini kelihatannya perlu otot politik Pak untuk terlaksana gitu. Bukan jurnalis, statement itu datang dari politisi, datang dari pemerintah yang ada sekarang, datang dari Pak Jokowi. Jurnalis hanya menjadi medium. Jadi sebenarnya kekhawatiran ini datang dari Pak Jokowi. Sebuah program kalau itu baik ya Bang, ya otomatis akan jalan dengan sendirinya lah. Siapa yang mau menghentikan program baik Bang? Tanya serana rakyat yang protes. Semua program yang baik itu kalau dihentikan rakyat yang protes Bang. Baik, langsung aja kalau gitu saya tanya, kalau Anda jadi presiden, Anda akan lanjutkan atau tidak IKN ini? Dan jawaban saya selalu saya sampaikan bahwa ini adalah undang-undang, sudah diputuskan undang-undang, dan undang-undang itu harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Siapapun yang terpilih menjadi penyelenggara negara. Mas Anies pernah menjadi gubernur ibu kota, dan hari ini menjadi isu publik. Saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, saya ingin dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN? Silakan. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7%. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan. Boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan. Terima kasih. Cukup Bapak? Cukup. Baik. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Anda ini berbahaya sekali, karena gubernur yang pandai mengolah kata,
dosa Anda yang diungkit-ungkit adalah Anda menelantarkan taman-taman yang sudah dibuat bagus oleh Pak Jokowi, oleh Pak Ahok, ya. Waduk Pluit misalnya, ada itu di video-videonya berantakan, kumuh, padahal dulu udah bagus. Kemudian juga ada Kalijodo, dulu tempat mesum, kumuh, diubah demikian bagusnya, cantiknya sama Pak Ahok. Kemudian Anda telantarkan, dan itu kembali jadi tempat mesum, tempat kotor, kumuh, dan seterusnya. Cerita-cerita ini beredar di masyarakat. Jadi Anda ini sebenarnya merusak apa yang sudah dibangun, dibuat oleh gubernur-gubernur sebelumnya, baik Pak Jokowi maupun Pak Ahok. Anies bagikan pupuk gratis untuk rakyat. Pertanyaannya, ini pupuk gratis dari pemerintah atau Anies dan Ormas Gerakan Rakyat pakai uang pribadinya untuk beli pupuk lalu dibagikan ke rakyat? Atau kemungkinan ketiga, Ormas Gerakan Rakyat bisa produksi pupuk sendiri, lalu hasil produksinya dibagikan ke rakyat. Soalnya ini logonya, ini logo Ormas Gerakan Rakyat. Mari kita cari tahu bareng. Yang pertama, kalau emang pupuk gratis itu dari pemerintah, ngapain harus lewat Ormas? Dan ngapain juga Anies ada di situ? Emang Anies ini pejabat apa di pemerintahan selain pejabat tangan? Ini contoh, misalnya dari kabupaten turun ke kecamatan, turun ke desa. Itu misalnya, ngapain jadi harus ada Anies dan Ormas di situ? Ngapain? Yang kedua, kalau emang pupuk gratis ini beli dari uang pribadinya Anies atau Ormas Gerakan Rakyat, emang boleh logonya ini diganti? Soalnya setelah saya cari tahu, Ormas Gerakan Rakyat tidak memiliki pabrik pupuk sendiri. Pertanyaannya, itu pupuk dari mana? Kok logonya Ormas Gerakan Rakyat? Kalau sampai Ormas Gerakan Rakyat mengganti logo pupuk, terutama jika itu adalah pupuk bersubsidi pemerintah dengan logo Ormas, sangat dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Jadi gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Gigis. Faktanya Pak Anies mau di panggung manapun the best. The best apa Belgedes? Mau di panggung manapun the best. Nyapres kok kalah. Kemarin mau nyagup yang kedua, udah jilat PDI, PDI nggak mau ngusung. Sekarang gabung Ormas, berharap nanti 2029 diusung sama Ormas. Diusung sama partai besar aja nggak jadi, apalagi diusung sama Ormas. Ternak unta itu lucu ya, mereka nggak bisa mikir. Kalau abahnya ini, abahnya ini titik-titik. Kalian isi sendiri di kolom komentar teman-teman. Salam.